Bapa di surga, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menembus sampai dasar hati kami, menegur yang perlu ditegur dan menguatkan yang lemah, dan membangun setiap jiwa kami yang mulai lesuh. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang belajar di bawah Tuhan, jamah mereka sejak dini untuk mengenal Engkau dan bertumbuh dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk youth yang sedang beribadah dan melayani, kiranya Roh Kudus menyalakan semangat mereka dan menjadi pengaruh dimanapun mereka pergi. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Wah, semangat nih ya. Ini saya mau cerita dulu nih. Waktu saya bikin ini, saya actually ngomong sama Siska. Siska, kira-kira apa nih temanya nih? Tuhan kasih tahu saya ini, saya bilang. Siska nyebut sama. Waduh, ini berarti tanda dari Tuhan ya. Makanya tadi semangat kan lagunya, kita ngomong soal menang, kemenangan. Sekarang saya mau tanya nih sama saudara-saudara ya. Kalau kita punya kerjaan bagus, itu kemenangan bukan? Kemenangan dong, ya kan? Keluarga bahagia, kemenangan. Kemenangan. Posisi tinggi, kemenangan. Pelayanan sukses, kemenangan. Amin. Nah, tapi sekarang diingetin. Firman Tuhan tuh mengingatkan kita gitu loh. Semua kemenangan yang dilihat di luar gak bakal bertahan lama. Kenapa? Karena jika kita belum menang di dalam. Ya, mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Bisa ditunjukin? Ini penting ayatnya, ini ayat utamanya saya. Jadi kita baca dulu ya sama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, di sini ingat kata yang nanti ini kalau saya jabarkan ini, saya ingin kita fokus kata hati. Ya, hati itu nih bisa dibalikin ke PowerPoint. Oke. Hati ini dalam bahasa Ibraninya itu lev. Itu B-nya itu dibaca lev. Bukan love ya, lev. Yang berarti bukan sekedar emosi, tapi pusat keputusan moral, pikiran, kemauan manusia. Artinya Tuhan tidak hanya bicara soal perasaan. Kalau kita ngomong hati, kita taunya perasaan, emosi gitu ya. Tidak. Jadi ini Tuhan ini berbicara ini seluruh sistem kehidupan, kendali hidup kita gitu ya. Jadi kalau Tuhan bilang jagalah hatimu, tuh dia pengen berkata tuh, jaga pusat kendalimu tetap di tangan Tuhan. Jadi Tuhan nggak main perasaan, Tuhan nggak main emosi. Ya, seringkali nih kita sibuk memperbaiki apa yang orang lihat, ya. Tapi kita lupa apa yang Tuhan lihat. Tuhan lihat tuh hati kita. Dan ingat, hati yang kita ngomongin ini kendali hidupnya kita ya. Ya, sedangkan nih kita ingin terlihat apa? Ingin terlihat kuat, tapi sebenarnya diam-diam hati kita rapuh. Kita cuma gayanya doang kuat. Kita ingin terlihat berhasil, ya. Tapi jujur kalau diri masing-masing udah berdamai belum sama Tuhan Yesus? Belum, ya. Nah, kita ada satu ayat lagi. Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 26, kalau bisa dikasih lihat, saya langsung bacakan aja. Hai orang Farisi, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka yang luarnya juga akan bersih. Jadi di sini saya ambil tema judul kita itu menang di dalam sebelum menang di luar. Karena kemenangan sejati itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ya. Nah, sekarang kita ngomong ini kemenangan di dalam ya, saudara-saudara ya. Gimana sih? Apa sih gimana cara mulainya kemenangan di dalam itu? Ya. Kemenangan di dalam itu gimana ya? Bukan soal menahan diri dari tidak berbuat dosa. Tapi ini soal hati yang mau berubah dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara. Jadi kita baca di Mazmur 51 ayat 10 berkata, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku, ya Allah, dan perbaharui batin dan teguh di dalam diriku. Sekarang di sini ada kata tahir. Saya mau tanya, apa yang tahu kata tahir dalam bahasa Indonesia? Tahir itu apa?
Apa? Bersih. Terus apa lagi? Tahir. Murni. Siapa yang ngomong murni itu? Stefani, ya. Dari bahasa Ibrani tahir itu tahor. Tahor itu murni, ya. Murni itu dalam ini artinya nih, tahor itu murni tidak tercampur. Ya, jadi murni itu 100%. Jadi itu yang Tuhan mau tuh murni itu gak bisa 50% buat Tuhan, 50% buat dunia, nggak bisa. Apa yang kalau orang 90% buat Tuhan, ya 10% buat dunia, happy-happy dikit, nggak bisa. Ya. Nah, ini kan Mazmur. Mazmur siapa yang buat? Daud ya. Nah, Daud tahu bahwa dosa itu tidak dimulai dari perbuatan kita loh. Tapi dosa itu dari hati kita ada celah kecil buat si jahat buat bekerja. Nah, karena Daud tahu tuh, dia berdoa agar Tuhan tidak hanya mengampuni dosanya dia, enggak, tapi dia mau Tuhan agar menciptakan ulang hatinya. Ya, jadi saudara, kita tidak bisa menang di luar melawan godaan. Kita nggak bisa menang lawan konflik. Kita nggak bisa menang tekanan hidup kalau di dalam diri kita belum diperbaharui. Jadi start awal dari untuk menang di dalam itu pertobatan sejati. Kalau kita balik ke ini PowerPoint, jadi pertobatan sejati itu bukan hanya berhenti dari dosa, tapi berubah arahnya. Jadi misalnya kita jalan ke arah kanan, kita balik, berlawanan arah. Jadi kenapa? Karena orang yang sudah menang dari dalam diri nggak mudah goyah, walaupun dunia itu menekan dari kanan kiri, ya saudara. Nah, sekarang habis itu apa nih? Habis kita bisa bertobat ya, pertobatan sejati. Habis itu kita mesti gimana? Kita baca di Filipi 2:3-5. Janganlah kamu melakukan sesuatu dengan egois atau untuk kepentingan pribadi, melainkan dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi apa di sini kita lihat? Habis kita bertobat sejati, yang mesti kita kalahkan tahu gak apa? Diri sendiri, ego kita sendiri. Ya. Kadang musuh terbesar kita itu bukan iblis, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya. Kayak gini. Roh, nih sebelum saya ngomong nih, sebenarnya ini kita nih diberkati loh sama Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita. 2 kali firman Tuhan. Yang pertama dibawakan oleh Pastor Yoki mengenai apa? Roh Kudus. Diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Minggu lalu berbicara soal kita harus taat, harus kuat. Ada yang masih ingat gak nih? Ah, ini taatnya 3 apa aja? Masih ingat gak? Prinsip, iman, roh. Mantap ya, pendetanya yang paling kencang, gembala yang paling kencang. Ya berarti apa? Kalau kita bisa menaklukkan diri itu, dikasih tahu di ayat ya, dari Pastor Hatin, ini roh ini pengennya benar, tapi daging itu pengen selalu berbuat jahat. Itu ada kemarin. Jadi berarti apa? Roh kita tuh ingin mengampuni, tapi daging kita ingin kalau bisa balas lebih balas, sikat gitu ya. Nah terus roh kita ingin melayani dengan kasih. Nah tapi problemnya sekarang nih kita melayani dengan kasih, daging kita pengen sambil dipotret. Ngerti maksudnya? Kita berbuat kasih, tapi kalau bisa ada yang lihat gak nih? Kalau nggak ada yang lihat, aduh percuma deh. Itu daging. Ya. Roh kita ingin tunduk, taat sama peraturan. Disuruh ini, iya puji Tuhan gitu ya. Tapi masalahnya daging kita itu selalu prinsipnya peraturan buat dilanggar. Sekarang contoh, ini contoh sering nih, kayaknya semua juga pernah. Kalau ada lampu kuning di traffic, ayo, itu 2 tuh,
Itu dua batin tuh selalu saling menjaga tuh. Gua ngerem, tak kelamaan. Kalau gua terus, takutnya kemerahan. Tapi kebanyakan pada ngelakuin apa? Ngerem apa ngegas? Ngegas. Ini mah jujur. Nah itu, karena daging itu selalu pengennya buatnya kayak gitu ya. Oh iya, juga tergantung. Kalau ada kamera, ngerem. Bener. Nah jadi kita bisa dibilang punya kemenangan hati, kemenangan batin itu ketika kita udah bisa berkata dalam diri kita, bukan kehendakku yang jadi ya Tuhan, tapi hanya kehendakmu. Nah di situ saat kita belajar untuk menaklukkan egonya kita sedang membuka apa? Membuka ruang kuasa Allah untuk bekerja dalam diri kita. Amin ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Tuhan Yesus menang di salib loh. Ya. Tapi sebelum Tuhan Yesus menang di salib, dia udah menang dulu di Taman Getsemani. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sebelum dia disalibkan, dia sudah menaklukkan kehendaknya sendiri di hadapan Bapa. Jadi jadi bisa dibilang tuh kemenangan luar itu lahir dari kemenangan di tempat yang tersembunyi. Ya, jadi kita mesti beresin dulu yang di dalam, baru kita bisa menang. Nah, kenapa kita butuh itu kemenangan? Ya, karena kemenangan di dalam itu membuat kita tuh tahan uji. Ya. Yesaya 40:31 berkata, kita lihat, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lusuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Thank you Will. Aduh puji Tuhan. Minum dulu. Jadi apa? Kemenangan hati itu bukan berarti kita hidup nggak ada pergumulan. Bahkan malah kalau kita udah kemenangan di dalam hati itu kita banyak pergumulan. Tetapi kita tetap teguh dalam pergumulan. Jadi orang yang menang di dalam itu tidak hidup berdasarkan perasaan, itu berdasarkan iman. Ini saya mau kesaksian dikit. 2 atau 3 hari yang lalu kita nih lagi semangat-semangatnya ngebahas soal iman. Ya. Entah itu di komsel, entah itu di pertemuan orang tua waktu itu. Ya. Ini ada sempat tersebut gini. Ya kalau orang tuh kadang-kadang bilang benar itu kadang-kadang nggak pikir logika. Ya kan? Dia pikirnya iman baik-baik aja gitu. Kayak kuda, kayak orang pakai kacamata kuda. Ngelihatnya begitu kan? Ya, tapi saya kalau pikir lagi ya memang benar begitu. Sekarang orang yang menang dari dalam itu selalu orang anggapnya aneh. Serius aneh. Ya, dibilang kalau orang yang berbuat baik itu selalu dibilangnya aneh kalau itu. Karena kenapa saya bilang begitu? Contoh, masih ada Mas Ardi kan sini? Kemarin kesaksian, ya kan? Ketabrakan, puji Tuhan masih bisa berdiri, masih bisa dikasih waktu. Malah hebat lagi. Masih bisa God bless you sama orang padahal dia udah kelepek-kelepek begitu. Ya kan? Nah, kalau orang lihat aneh gak? Aneh. Ya kan? Terus apa di ayat Alkitab yang udah bilang ditabuk pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kalau orang normal pakai pikiran, pakai perasaan, pakai logika, ya normal gak? Enggak. Ya orang gila memang. Nah, di sini banyak nih. Yang ini saya bangga gitu ya. Melayani meski nggak dilihat orang. Kursi, sampah, kosek WC, dapur. Selama saya tahu ya, kalau ngedumel saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Ya. Tapi itu diberkati semua menang. Nah kalau dibilang capek. Tapi kita tetap bersyukur. Contoh nyata dalam Alkitab, ada yang bisa tebak? Contoh nyata Alkitab itu Yusuf. Ya. Yusuf sebelum diangkat jadi penguasa Mesir, dia lebih dulu menang di dalam. Dia apa? Menolak dosa, menjaga hati,
tetap percaya janji Allah di tengah pengkhianatan di dalam penjara. Bisa bayangin tuh gimana nggak menjaga hati dia. Nah jadi saat waktunya tiba tuh kemenangan luar tuh hanya hasil dari kemenangan batin, kemenangan hati nih yang udah dibentuk bertahun-tahun. Ya saudara ya. Sekarang apalagi nih dampak dari kemenangan di dalam ya. Nah ini udah. Saat orang menang di dalam tuh atmosfer hidupnya berubah, sikapnya berubah, kelihatan ya. Nggak mudah tersinggung. Kalau dulu saya tersinggungan loh, dengar kata confidential dikit langsung sensitif. Terus nggak cepat menyerah. Jadi orang-orang yang menang di dalam itu ya nggak cepat menyerah. Kenapa? Kalau disuruh apa? Ayo kita coba, ayo. Kadang-kadang orang tua tuh curang. Saya mau kasih tahu nih orang tua nih, apalagi youth nih ya, ingin anaknya maju. Tapi kalau saya tantangin, ya udah next time kamu yang doing it ya. Oh jangan gue deh. Gimana bisa menuntut anaknya maju, orang tuanya gampang nyerah, bilangnya nggak bisa. Itu nggak boleh ya. Terus nggak tergantung sama validasi manusia. Ini kena ke saya. Karena saya jujur, saya ini tergolong kalau saya khotbah pada happy. Karena waktu, cepet bisa pulang pagi. Nah, itu tuh kadang-kadang pengaruh ke saya loh. Saya jujur, saya masih mengandalkan validasi manusia. Aduh, kalau gitu gue mesti panjangin. Tapi sekarang kalau firman Tuhan yang suruhnya cuma segitu, masa saya panjang-panjangin? Gak boleh dong ya. Ya segitu aja gitu loh. Nah tapi kadang-kadang saya tuh masih ngarepin validasi manusia gitu loh. Bilang, oh ya mesti berubah kali ya. Enggak. Saya diingetin dan saya dikuatkan sama teman-teman, sama sesama para pastor kita menguatkan saya gitu ya, puji Tuhan. Terus kedua, itu orangnya membawa damai. Begitu datang, waduh ketemu dia, puji Tuhan. Bukan bawa drama. Kalau yang bawa drama datang, aduh ini ntar mau ngomong apa lagi, komplain apa lagi nih, aduh ntar jatuh lagi, aduh apa gitu. Nah enggak, kita enggak, di sini enggak ada ya. Terus membawa pengaruh. Jadi kalau kita ada something yang perlu diubah, kurang bagus, kasih pendapat, ngomong, bawa pengaruh, jadi maju. Bukan pencitraan. Kalau pencitraan depend loh, itu beda-beda tipis tuh. Pencitraan kalau ngelihat sesuatu yang nggak bagus, bukan dia melakukan untuk jadi lebih baik, langsung Pak Gembala, ini ada begini nih. Nah itu komplain daripada membawa kebaikan. Kita baca di Tuhan Yesus berkata di Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah kita lihat nih, dari sini ayat ini penting ya. Lihat urutannya. Dari dalam mengalir keluar. Jadi air hidup itu nggak bisa dipaksa dari luar. Dia hanya bisa mengalir dari hati yang sudah diubah. Ya. Nah ini saya juga mengingatkan, saudara, dunia itu nggak butuh, benar, nggak butuh banyak orang Kristen yang pandai bicara, pandai argue. Tapi dunia itu butuh orang Kristen yang menang di dalam hatinya, karena dengan berubah sifatnya itu dia bisa jadi kesaksian nyata. Sekarang kan zamannya apa nih? Apologet. Apologet itu dipilih Tuhan. Buat ya dengan caranya sendirilah. Tapi Tuhan itu kalau apologet suka bilangnya gini, ya kita kan membela Kristen gitu ya. Tapi Tuhan itu kita nggak perlu dibela. Nggak perlu. Tapi memang ada tugas-tugas mereka, yaitu ditempatkan sama Tuhan. Ya. Tuhan tuh butuh orang-orang yang hidupnya di dalam itu benar-benar mencerminkan kelakuannya sebagai orang Kristen. Dia bisa membawa jiwa, nggak perlu argue, nggak perlu debat, gitu ya. Nah sekarang habis itu tinggal apa kita? Sebagai orang Kristen tuh tinggal tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan yang akan buka kemenangan di luar saat kita udah siap di dalam. Saudara, kadang Tuhan belum buka pintu besar buat kita. Karena dia masih mengerjakan sesuatu dalam hati kita yang belum beres. Bukan Tuhan gak mampu loh. Tuhan mampu, bisa, wow,
bisa berikan kita apa aja. Tapi sekarang pertanyaannya, dia mau kita siap. Kalau kita nggak siap bahaya. Ya, kemenangan luar tanpa kedewasaan itu akan menghancurkan kita gitu loh. Ya, contoh nggak nyata ya. Tahu kisah Simpson? Tahu dong? Bukan kisah Roro. Kalau Roro dicukur ganteng dia. Kalau Simpson dicukur lemah dia. Ya, Simpson itu kuat di luar, ya, tapi lemah di dalam. Apa? Ia bisa ngalahin dia bilang ribuan orang Filistin, ya. Tapi apa kelemahan Simpson? Hah? Betul. Dia nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nafsu diri sendiri dia nggak bisa lawan. Kekuatan rohaninya bocor karena hatinya nggak bisa dijaga. Ya. Kebalikannya versus Yusuf. Yusuf nggak punya posisi loh dia, nggak punya yang pembela, dia nggak dibela siapa-siapa, ya kan? Tapi dia menang di dalam. Apa? Di rumah Potifar dia menang, di penjara dia menang, bahkan di tempat yang paling rendah dia tetap jaga hatinya di hadapan Tuhan, ya kan? Karena itu lihat, Tuhan percayakan kemenangan besar di luar kepada dia, kan? Dan satu lagi contoh, ini contoh yang paling dahsyat. Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus itu menunggu 30 tahun untuk cuma 3,5 tahun pelayanan loh. Ya kan? Tapi selama 30 tahun itu kita lihat dia membangun kemenangan di dalam apa? Ketaatan. Ya kan? Kerendahan hati, ketekunan. Dan begitu waktunya tiba, seluruh dunia sampai sekarang melihat kemuliaan Allah lewat Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Amin ya. Jadi saudara nih, kita jangan kecewa kalau saat ini kita masih dalam masa penantian, ya. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita menang di dalam dulu gitu loh, sebelum mempercayakan kita kemenangan di luar, ya. Saudara tuh, kemenangan sejati itu bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, ya, tapi siapa yang paling setia bertahan dalam proses, ya. Tuhan tidak mencari pemenang di luar, dia cari pemenang nih, pemenang ini yang ada di hati, ya, saudara-saudara. Ya, kiranya hari ini kita semua tuh belajar seperti doa Daud, ya. Dan ini bagus, Pak Siska juga mempersiapkan lagunya, ya. Mari kita lihat Mazmur 139, 23 sampai 24. Inilah lagu yang tadi di Siska nyanyikan, tetap setia. Selidikilah aku ya Allah, kenalkanlah hatiku, ujilah aku dan ketahui pikiranku. Lihat apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin saudara-saudara.